Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa qarabatihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai perkataan beliau wa yabtulus salata al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyan in kathur. Malam Selasa yang lalu telah kita jelaskan masalah al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja walaupun dengan 2 huruf atau 1 huruf yang difahami jika dia lupa. Jika dia lupa dimaafkan sampai apa? 4 atau 6 kata. Seperti yang ditegur waktu malam Selasa oleh Al-Habib Hamid, perbedaan antara kalimat dengan kata. Semoga masih pada ingat. Wa yubtiluha al-amalul kathiru kathalathi khutuwatin. Dan juga membatalkan salat pergerakan yang banyak. Banyak di sini adalah 3 gerakan yang berturut-turut. Selain gerakan sunnah. Apabila itu gerakan sunnah maka tidak membatalkan salat walaupun apa? Berturut-turut, apalagi gerakan wajib seperti apa? Hui saat turun dari qiraatul Fatihah dan surah saat ingin ruku, itu banyak gerakan yang kita gerakkan. Namun ini tidak terhitung gerakan karena ini apa? Gerakan menuju rukun. Dan juga tidak dihitung gerakan bila mana gerakan tersebut sunnah seperti mengangkat tangan saat takbiratul ihram, maka tidak dihitung gerakan. Yang dimaksud gerakan di sini adalah gerakan yang ajnabi, yang di luar salat. Misalnya nggaruk, ya. Nah, ini dihitung 1. Kesini 2. Nah, biar dihitung gerakan kita 1. Misalnya kita lagi baca Al-Fatihah, kemudian jidatnya gatal. 1. Garuknya pakai ujung jari aja, pakai jari. Jangan apa? Kalau begini hitungnya apa? Dihitung gerakan. Ujung jari aja. Apabila garukan kita dengan kadar bagiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian kita kembali lagi, ini dihitung 1 lagi. Enggak dihitung 2. Ada beberapa anggota tubuh kalau misalnya kita gerakin mau 1000 kali juga enggak batal sholat. Seperti apa? Mata, kedipan mata ya, bola mata, bibir, lidah. Walaupun gerakinnya di luar, tapi dengan syarat bukan lagi main-main. Kalau main-main batal karena main-mainnya. Nah, ada juga jari.
Ya, jari ini kagak apa-apa digerakin. Kayak ada orang tahiyat suka goyang-goyang jadinya. Nah, ini enggak batal, tapi makruh. Ya, makruh, dan kalau dia niatnya main-main maka batal salatnya. Hanya dihindari, ya. Dan bukan minas sunnah menggoyang-goyangkan jari menurut mazhab al-Imam Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Nawawi. Thumma yarfa'ul musabbihah inda qawlihi illallah wa la yuharrikuha. Ya, kata Imam Nawawi dalam Minhaj, dan mengangkat musabbihah saat tasyahud, saat ucapan illallah, tanpa menggerak-gerakan. Baik, juga kemaluan laki-laki, ya, mau gerak beribu kali juga enggak apa-apa dalam sholat, karena bukan anggota yang besar. Nah, ini masalah yang banyak terjadi di negeri kita nih, kalau ada soft kosong di depannya, langsung jalannya apa? Kayak orang gerak jalan. Nah, ini membatalkan sholat karena 3 langkah berturut-turut. Makanya kalau maju 1 langkah berhenti. Nah, menurut Imam Syekh Ibn Hajar, 1 kalau rata kakinya 1 di sini, kedua di sini, ini dihitung 1 oleh Syekh Ibn Hajar. Tapi menurut Imam Ramli, ini 1, ini 2. Baik, keduanya tidak membatalkan. Walhasil kita berhenti 1, 2, kemudian mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun tidak diucap, artinya sekadar itu, ya. Sekadar bagiyatus shalihat. Setelah itu baru melangkah lagi. Nah, enggak harus gede-gede langkahnya. Takut ntar pas lagi di tengah-tengah langkah udah ruku, enggak masalah. Ntar pas i'tidal maju lagi selangkah. Enggak harus panjang loncatan, ya. Jangan maksain. Kaki kita enggak sepanjang jerapah. Baik. Gal kathalasi khutuwatin, seperti 3 langkah yang berturut-turut. Tapi kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan salat. Wal aklu, makan. Lagi salat dia makan, batal. Tapi kadang-kadang pas lagi sholat ada yang nyelip di gigi, ya. Gimana nih? Andai kata ketelen, ya, ketelen nggak sengaja, maka dimaafkan jika lebih kecil daripada simsim, wijen, ya, lebih kecil dari wijen ketelen nggak apa-apa. Kalau lebih gede dari itu batal. Baik, tapi kalau bisa dikeluarin, keluarin. Gal wasyurbu, begitu juga minum. Makanya kalau pengen sholat mulut dibersihin, kumur-kumur. Apalagi habis minum minum minuman yang berwarna, ya. Kumur-kumur sampai keluar bening. Kalau misalnya masih merah ataupun kuning atau yang lainnya, ini kalau kita telan maka ludah kita bercampur dengan ajnabi. Bercampur dengan sesuatu yang ajnabi, yang asing dari mulut kita, ketelan maka batal. Karena itu dianggap meminum atau mengkonsumsi minuman. Paham? Wangkisyaful aurah in lam tustar halan, dan aurat terbuka. Kalau enggak langsung ditutupin batal. Tapi dengan syarat yang ngebuka bukan mumayyiz. Kalau misalnya yang ngebuka mumayyiz sudah faham, biar langsung ditutupin tetap batal. Ya. Misalnya ada temennya iseng diangkat kainnya, batal. Langsung ditutupin tetap batal. Ini maksud inkisyaful aurah, terbuka, bukan dibuka. Bedain ya antara inkisyaf, artinya apa? Terbukanya aurat. Kalau ada mumayyiz yang ngebuka, namanya dibuka. Sama. Kalau aurat itu terbuka dengan sesuatu yang ghaira mumayyiz, seperti angin atau kucing, ya. Narik-narik apa? Kadang-kadang kucing kan suka apa? Suka iseng, ya. Tahu ibu-ibu lagi sholat, ya, ditarik-tarik mukenanya sehingga kakinya keluar. Nah, itu langsung ditutup, enggak membatalkan sholat.
Paham? Atau anaknya yang masih kecil, ya yang belum mumayyiz. Kalau langsung ditutupin aurat yang terbuka tersebut, maka tidak membatalkan salat. Wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Dan tertimpa najis yang kering. Ya, najis di sini najis yang kering, bukan najis yang basah. Kalau najis yang basah langsung batal. Misalnya lagi sholat apa? Ada nyamuk di sini, ya, di bajunya, ataupun di mana? Di jasadnya. Tamam? Ditepok tuh nyamuk. Basah dia. Ya. Kakinya copot, kadang-kadang susah dibuang, ya. Kalau darahnya doang enggak apa-apa, karena yughfar, ya. Dimaafkan fit thawbi wal badi wal makan. Dikitnya, kalau banyak baru enggak. Tapi yang masalah kakinya nyangkut satu, kaki itu nyamuk mau dibuang enggak bisa-bisa, batal. Atau dikencingin laler, tapi dengan syarat kelihatan, tapi susah, jarang yang bisa ngelihat kencingnya laler, ya. Tapi kalau misalnya najisnya itu apa? Najisnya kering, seperti lagi sholat tiba-tiba jatuh laler mati. Nah ini harus dia apa? Dibuang segera. Dibuang segera min ghairi hamlin, enggak boleh dipegang, enggak boleh dibawa. Buangnya centil, bukan diangkat. Kalau diangkat ini batal salat kita. Karena yu'tabar dianggap hamilun najasah, membawa najis. Paham? Bedanya antara membuang dengan membawa. Membuang itu dengan dicentil tanpa ada mengangkatnya. Wa yubtiluha sabgul imami bi ruknaini fi'liyain. Dan juga membatalkan salat mendahului imam dengan 2 rukun gerakan. Keburu-buru nih orang. Imamnya belum ruku, dia udah ruku duluan. Kayak dulu ada orang pas bulan puasa pengen buka puasa, kata temennya salat dulu aja lah. Kata temennya satunya lagi makan aja dulu. Udah kan kita udah buka pakai korma, udah sholat dulu, abis itu baru kita makan. Ya udah deh kata temannya. Akhirnya dia sholat berdua. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya juga takbir Allahu Akbar. Ada teriakan. Sofnya 4-4, ayo kertang-kertang, bunyi apa? Bunyi sendok, bunyi piring. Akhirnya makmum yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketakutan ini enggak boleh seorang makmum mendahului gerakan imam dengan 2 rukun. Dengan 2 rukun baik panjang ataupun pendek. Andai kata imamnya lagi qiraatul Fatihah, tahu makmumnya ruku, terus i'tidal. Begitu dia menuju ke sujud, batal salat si makmum. Batal salat si makmum jika dia tidak niat mufaragah. Kalau dia niat mufaragah, salat sendiri enggak jadi masalah. Wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin. Begitu juga kalau ketinggalan oleh imam 2 rukun tanpa uzur. Sama Allahu Akbar, imamnya takbir. Dia juga Allahu Akbar. Imamnya baca Al-Fatihah, baca surat, dia bengong aja nih orang. Tahu imam ruku, Allahu Akbar, belum baca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah. Karena dia bukan masbuk. Ya. Maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba lagi tengah-tengah Fatihah, imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Andai kata dia belum menyelesaikan Al-Fatihah, kemudian imam menuju ke sujud, walaupun belum sampai sujud, maka batal salat si makmum. Karena 2 rukun udah kelewatan. Ini kalau enggak ada uzur, tapi kalau ada uzur, maka apa? Maka dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Ada 2 rukun pendek ya dalam sholat, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ini rukun pendek.
Maka dia dimaafkan pada ruku, pada sujud pertama, sujud kedua. Jika imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, batal salat si makmum walaupun dengan uzur. Uzurnya apa? Kayak baru hafal Al-Fatihah, ya. Baru hafal Al-Fatihah masih gagap ya, masih pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya apa? Salat raweh lagi ya. Apa bacaannya kayak salat raweh, udah ketinggalan. Nah, ini kalau ketinggalan karena kecepatan imam ataupun keterlambatan bacaan makmum, maka dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Imamnya ruku, dia masih Fatihah, enggak masalah. Imam i'tidal, enggak masalah. Imam sujud yang pertama, enggak masalah. Imam duduk, enggak masalah. Imam sujud yang kedua, enggak masalah. Begitu imam mengangkat kepalanya dan dia belum ruku, maka batal salat si makmum. Baik. Wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin wa la tasihhu shalah khalfa kafirin. Dan tidak sah salat seorang muslim di belakang orang kafir. Imamnya kafir, makmumnya muslim, enggak boleh. Nama dalam hal apapun tidak boleh imam itu kafir. Nama baik dalam salat ataupun di luar salat. Ini bagi setiap muslim, mau makmum perempuan mau laki, semuanya enggak boleh. Wa mra'atin, juga imamnya perempuan enggak boleh, tapi yang enggak boleh bermakmum dengan perempuan laki-laki dan bencong asli. Bencong asli ya, bukan jadi-jadian. Kalau yang jadi-jadian hukumnya awalnya, kalau dia laki ya hukumnya laki, kalau dia perempuan ya hukumnya perempuan biar sudah berubah wujud ya. Ini bencong asli, kelaminnya 2, dari lahir kelaminnya 2. Dia belum tahu, belum ada yang bisa diputuskan dia laki atau perempuan. Nah, ini enggak boleh bermakmum kepada perempuan, karena kemungkinan jangan-jangan dia laki. Nah, dia seorang laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Juga anak laki enggak boleh bermakmum kepada perempuan, kecuali ada hadis Sayyidatuna Ummu Hani ya. Beliau bertanya meminta izin dari Rasulullah untuk menjadi imam kepada anak-anaknya. Ya, ini di hadis takhrij Abi Syuja ya, ada di sana. Kami enggak hafal nas betul-betulnya. Diizinkan sama Rasulullah untuk menjadi imam anak-anaknya yang masih kecil. Tapi ini pendapat lemah ya, pendapat lemah. Alal mu'tamad perempuan enggak boleh jadi imam untuk laki-laki. Gal wa khuntha, juga perempuan. Laki-laki enggak boleh bermakmum kepada perempuan dan juga khuntha, bencong asli. Nah, ini enggak boleh bermakmum karena kemungkinan dia perempuan, maka kita enggak sah salat kita. Begitu juga bencong sama bencong, enggak boleh imaman, enggak boleh makmuman. Nah, enggak boleh imaman dan enggak boleh makmuman, berdua. Nah, dan ada satu lagi orang yang kagak boleh bermakmum, sama-sama laki. Ya, ada 2 orang tidur berdampingan, si Amr sama si Zaid. Bangun-bangun ada sperma di tengah-tengah kasur. Kata si Zaid, kamu junub Amr? Enggak. Kata Amr, kamu kali Zaid yang junub? Enggak. Dua-duanya enggak ada yang mau mandi. Pasti kan ada yang junub tapi enggak ada yang ngaku. Nah, maka mereka berdua enggak boleh jadi imam dan makmum. Mereka kalau bersolatnya berdua enggak boleh jamaah. Karena satu sama lain menuduh temannya yang junub. Nah, ini salah satu masalah tidak boleh. Intinya bahwa anak laki boleh menjadi imam untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk bencong, anak laki. Ya, bencong asli pokoknya. Kalau anak perempuan boleh menjadi imam untuk perempuan dan tidak boleh menjadi imam untuk bencong dan laki-laki. Kalau bencong asli boleh menjadi imam untuk perempuan, tapi tidak boleh menjadi imam untuk bencong dan laki-laki.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam agamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita telah mendengarkan daripada mutiara-mutiara ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan atas ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi. Sedikit menambah penjelasan masalah bencong. Tadi disebutkan bencong asli ya. Belum lama juga di internet atau di koran disebutkan tentang kurikulum yang menyebutkan tentang bencong urusan salat ya. Nah, yang dimaksud tadi oleh Habib Abdurrahman bencong asli adalah orang yang lahir tanpa alat kelamin yang jelas. Tidak jelas laki atau perempuan, mungkin hanya lubang saja. Nah, atau lahir dengan kelamin mempunyai 2 alat kelamin. Nah, ini jadi tidak jelas ya. Adapun bencong-bencong yang sekarang ada itu bukan yang dimaksud ya. Orang sudah jelas laki atau operasi dan sebagainya, itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud tadi adalah memang khilgah, lahir dalam keadaan beda ya. Itu nanti setelah dewasa itu nanti akan jelas kecondongan mana. Oh, dia syahwatnya kepada perempuan, oh berarti dia laki, atau kebalikannya ya. Walafumikum. Kemudian insyaallah diteruskan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dalam pembacaan hadis. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus para asatiduna, para abauna yang hadir bersama kita, Al-Habib Hud Al-Attas dan Habib Abdurrahman Basurrah, dan juga para dewan guru Al-Habib Hamid Barakwan, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, dan para habaib yang hadir bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, berikan kesehatan kepada mereka, jadikan mereka orang-orang yang membantu daripada syariat Allah, mengagungkan daripada syariat Allah, dijadikan orang-orang yang dekat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai daripada pembahasan dan juga pembacaan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Iman fi hadis Habibur Rahman. Kita sudah sampai daripada hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كالذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. Pada pembahasan kita malam ini, kita kembali lagi dalam pembahasan tentang hari Jumat. Yang ada yang ingat mungkin sebelum
Sekitar 2 minggu yang lalu kita membahas tentang hari Jumat juga. Kita sebutkan daripada fadilah hari Jumat bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Paling mulia-mulianya hari yang terbit di atasnya matahari adalah hari Jumat. Maka kita juga tahu bahwa banyak sekali sunnah-sunnah dan juga anjuran-anjuran yang hendaknya setiap muslim berhati-hati dan juga mempelajari dan mengamalkannya. Salah satunya sabda Rasul yang kita hari ini atau malam ini membacanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaika 'ala babil masjid." Apabila datang waktu hari Jumat, para malaikat-malaikat Allah berdiri di pintu-pintu daripada masjid. Pastinya masjid yang ada sholat Jumatnya. Ya, kalau nggak ada sholat Jumatnya, ya malaikat nggak duduk di situ. Malaikat yang khusus. Apa tugas mereka? Mereka duduk di situ menanti dan melihat orang-orang siapa dulu yang datang duluan. Yaktubunal awwal fal awwal. Mereka mencatat daripada orang yang datangnya duluan. Dia catat namanya, fulan datang lebih dahulu, fulan setelahnya fulan. Catatan khusus pada hari Jumat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran dan juga pahala yang didapatkan oleh orang yang datang dahulu atau datang lebih cepat, lebih awal daripada hadir untuk sholat Jumat. Para ulama menyebutkan apa arti atau bagaimana patokan atau awal mula dihitung orang ini datang dari pertama. Mungkin kalau kita rangkum ada 3 pendapat. Sekitar 3 pendapat. Pendapat pertama dari mulai tulu asyams. Ada yang bilang sebelumnya, tapi lebih setelah terbitnya matahari sampai imam berdiri atau imam berdiri untuk khutbah Jumat. Berarti berapa jam tuh? Nah, kira-kira ya ada sekitar 6 jaman. Berarti kalau begitu dibagi. Kalau hitungannya pakai matematika, kita bagi 5. Dalam hadis ini disebutkan bahwa 5 pahala kan? Yang datang pertama pahalanya seperti menghadiahkan ataupun seperti dia bersedekah membeli onta lalu menyembelihnya, bersedekah dengan onta. Dan yang kedua, yang ketiga nanti kita akan sebutkan. Jadi pendapat yang pertama daripada ulama mengatakan awal waktu itu adalah dari terbitnya matahari. Ini kalau seandainya kita mengamalkan yang kayak begini, wah orang-orang pada bingung kali sama kita. Datang dari setelah terbit matahari, ente udah duduk di masjid, mau ngapain? Nunggu sholat Jumat. Nah, itu pahala luar biasa. Kalau ada yang kuat seperti itu, dia ibadah, dia bukan tidur. Datang-datang malah tidur. Lah, bukan seperti itu. Datang dengan siap, dia sudah siap, sudah bersih, membaca zikirnya, membaca auratnya, membaca Al-Qur'an. Itu kalau sanggup. Katanya, pendapat lain mengatakan tidak. Ini dimaksud daripada setelah setengah daripada siang sudah lewat atau seperempatnya, maksudnya sudah sekitar jam 9-an waktu duha. Ada yang bilang begitu. Nah, ini lebih layak dianggap orang yang datang pada awal waktu, dari situ dihitung awal waktunya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat untuk kita-kita nih. Paling ringan, tetapi yang paling penting amalnya. Katanya apa? Permulaan awal waktu daripada az-zawal, yaitu masuknya waktu zuhur. Zawal itu matahari di atas kepala dan lewat sedikit namanya zawal. Nah, dari situ sampai imam berdiri dalam khutbah itu dibagi daripada al-awwal fal-awwal. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa perlunya kita datang lebih awal dalam urusan sholat Jumat. Ini bagi orang-orang yang punya waktu. Adapun bagi kita yang kita punya kesibukan ukhrawi atau duniawi, kebanyakan sih duniawi. Ya, kebanyakan apa? Sibuknya apa? Ukhrawi, akhirat ya. Ya paling bilangnya cari rezeki itu cari untuk akhirat ya.
alasannya wajibkan nafkah. Ya, nggak apa-apa. Kita sibuk, kita punya dunia, kita punya pekerjaan. Lalu bagaimana? Kita lihat keadaan kita di dalam pekerjaan, kita dikasih waktu kapan untuk siap sholat Jumat. Oh, sebagian tempat dikasih dari jam 11. Maka hendaknya kita berburu-buru. Dari jam 11 kita benar-benar udah siap mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kita kerjakan potong kuku, bersih-bersih, jenggot dirapihkan, ya, bulu-bulu yang perlu dicukur, ya, dan juga bersih-bersih, memakai pakaian yang putih kalau ada, memakai wewangian, datang ke dalam masjid dan berusaha untuk duduk di depan karena pahalanya sangat besar. Kita sudah dengarkan di dalam pembahasan yang lalu tentang pahala orang yang datang dan mendengarkan, dan juga seperti apa kita kemarin sebutkan. Ada yang ingat gak? Kalau sudah syarat-syaratnya terlengkapi dalam sabda Rasul apa salah satunya? Setiap langkahnya bagaikan ibadah berapa? 1 hari. Hah? Ini pada tidur nih kayaknya. Hah? Seperti setahun ibadah setiap langkah. Ibadahnya bagaimana cerita ibadahnya? Setahun itu ibadah, malamnya dia tahajud, paginya dia puasa. Setahun. La ilaha illallah. Pahala luar biasa. Pahala hari Jumat kita persiapkan diri. Lalu dalam penggambaran pahala yang didapatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa mathalul muhajir, dan misal dan contoh daripada orang yang datang awal. Muhajir adalah orang yang datang lebih dahulu. Kamathalil ladzi yahdi badanah, bagaikan orang yang menghadiahkan atau bersedekah dengan unta. Unta ini kalau kita pakai hitungan sekarang mungkin sekitar lebih mahal dari sapi ya. Sapi berapa sekarang? Yang tahu-tahu jualan sapi ini 15 jutaan. Sekitar segitu. Mungkin unta sekitar 25 juta. Ente pernah enggak sedekah 25 juta? Hah? Udah 25 juta pernah? Ya, kalau orang mengerjakan sunnah ini, adab ini, bagaikan dia bersedekah seperti itu. Wa ma indallahi khair, lebih bagus di sisi Allah, pahala lebih mulia daripada 25 juta. Kalau udah pahala di sisi Allah diterima, walaupun kecil, itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan lagi, tsumma kalladzi yahdi baqarah. Lalu yang datang di jam setelahnya itu bagaikan seseorang yang menghadiahkan sapi. Lalu apa lagi? Tsumma kabshan. Lalu kalau orangnya datang setelahnya lagi, bagaikan dia menghadiahkan atau bersedekah dengan kambing, satu kambing. Tsumma dajajah. Setelah itu bagaikan orang yang menghadiahkan ayam, tambah kecil ya ukurannya. Pahala didapatkan dengan awalnya, karena ini pahala bidar awalan. Siapa yang dahulu dia dapat. Lalu yang setelahnya bagaikan dia menghadiahkan ataupun bersedekah dengan yang namanya telur. Tapi jangan main-main. Telur kalau diterima di sisi Allah, pahala yang seperti itu kalau diterima di sisi Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mulia daripada dunia dan seisinya, pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar. Loh, kok keluar? Keluar kemana? Keluar masjid apa masuk masjid? Maksudnya apa? Masuk ke masjid, ataupun maksudnya berdiri untuk memulai khutbah. Tawaw suhufahum, mereka ini melipat daripada buku catatan amalan ataupun buku catatan hadir hari Jumat untuk masjid ini. Lalu apa? Tawaw suhufahum wa yastami'una dzikr, dan mereka ini mendengarkan daripada zikir. Zikir di sini maksudnya adalah ceramah ataupun khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Salah satunya pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan kita ma'asyiral umat dengan apa? Dengan para malaikat Allah sibuk dengan urusan kita. Salah satunya mereka ini tugasnya mencatat amalan kita yang datang dahulu, fulan yang datang dahulu. Berarti apa? Kita mulia apa enggak? Malaikat yang di sisi Allah yang enggak pernah maksiat. Kalau kita udah banyak maksiat enggak? Apa ada yang di sini enggak pernah maksiat?
Yang mengaku maksiat atau tidak mengaku maksiat, malaikat mulia di sisi Allah. Mereka mematuhi perintah Allah, tetapi jadi di bawah kita ataupun mereka ini ditunjuk sebagai sebagai makhluk yang mencatat daripada amalan kita. Berarti kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga pentingnya mendengarkan daripada khutbah. Kita lihat di akhir hadis, wa yastami'una adz-dzikr. Para malaikat mendengarkan daripada zikir. Makanya kalau udah imam, khatib Jumat berdiri untuk khutbah, jangan menunduk terlalu khusyuk. Apa maksudnya? Kadang terlalu khusyuk, nggak tahu-tahu sudah Allahu Akbar, iqamatus shalah, udah salat, selesai. Ya alhamdulillah, yang saya lihat secara umum di kota Jakarta, ya khutbahnya nggak panjang-panjang, jarang ya. Bahkan imam diwanti-wanti, jangan lebih dari 20 menit, Beb, jangan. Cukup 20 menit. Kesian orang-orang masih mau kerja, mau ngerjain tugas-tugas mereka. Coba kalau khutbahnya 1 jam, nggak ada yang datang kali, datangnya sholatnya doang. Makanya kita udah ringkas sedikit, hendaknya kita dengarkan. Karena dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang menjaga hari Jumat dan mengerjakan adab-adab pada hari Jumat, maka insya Allah cahaya tersebut dia akan dapatkan dan dia akan rasakan seminggu daripada sampai datang Jumat lagi, dia akan mendapatkan keberkahan daripada hari Jumat tersebut. Karena dikatakan hari Jumat adalah hari yaumul mazid, hari di mana Allah menambahkan bagi orang-orang. Dan juga dikatakan di akhirat nanti orang-orang yang memandang Allah Subhanahu wa taala di sorga itu derajatnya atau level dekatnya kepada orang yang memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala tergantung duluannya dia dalam hadir sholat Jumat. Nah kalau udah hadirnya paling terakhir, ya nggak tahu dia bakal dapat jatah lihat apa enggak, atau dari belakang aja udah. Nah, tapi kalau orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ingin jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dalam hadis ini mengambil pelajaran lagi, yaitu apa? Hendaknya dalam setiap amalan perbuatan amalan kita mempersiapkan diri dan datang lebih awal. Jangan suka datang paling terakhir. Kita kalau udah susah-susah urusan akhirat kita berat, kita ambil satu aja, kita ambil contoh, kita perumpamakan kepada diri kita kalau seandainya di situ dibagikan uang. Nah, kalau ada uang melek gitu ya. Coba yang datang jam 9 dikasih $1.000, kira-kira masjid kosong nggak? Kayak kita sekarang, penuh. Nah kita ngecek diri begitu, jangan ngomong ke orang, ke kita sendiri. Ya Allah, kok males kita, kok berat. Coba kita lihat, kalau wah kita bakal datang, berarti iman kita masih lemah. Berarti kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapi kalau kita udah bilang enggak, kita enggak senang itu, tapi kita akan terus mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti insyaallah tanda daripada kita punya iman bisa diandalkan nih. Iman orang-orang yang mau mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita telah datang bulan suci Rajab, bulan haram yang mulia di sisi Allah, yang hendaknya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisahah. Allahumma lakal hamdu syukra
ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في جميع أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور اللهم يا نور صل على عبدك النور ونورنا به اللهم يا طيب صل على عبدك الطيب وطيبنا به اللهم يا طيب صل على عبدك الطيب وطيبنا به اللهم يا جميل صل على عبدك الجميل وجملنا به في الدنيا والآخرة أما بعد حاضرين حاضرات رحمكم الله وبالخصوص para habaib, para asatidz, para sesepuh yang insyaallah kedatangan mereka di majelis ini membawa tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita memasuki malam kedua daripada bulan Rajab. Di mana kita tahu bulan Rajab adalah salah satu daripada 4 daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Artinya bukan karangan manusia ini. Ini ketetapan dari Allah. Allah menetapkan bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi pun sudah ditetapkan oleh Allah hitungan. Karena hitungan bulan, hitungan waktu dan hari ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berkaitan dengan salat, kewajiban kita hamba-hamba Allah, baik dari umat Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya, ibadah berkaitan dengan waktu. Begitu juga ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat. Maka telah ditentukan oleh Allah ketetapan bulan ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Haram dalam arti bukan haram dosa, ya. Haram artinya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Sebagaimana tanah haram Makkah. Kemudian daripada bulan-bulan tadi 3 bulan datang berturut-turut. Salasatun sarat wa wahidun farad. 3 berturut-turut datangnya dan 1 sendirian. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Ini juga ada kaitannya dengan bulan haji. Diapit bulan haji dengan bulan Dzulqa'dah dan dengan bulan Muharram. Sehingga orang yang jauh-jauh pun datang pergi haji, menempuh perjalanan, terlebih di zaman dahulu, ya, menempuh perjalanan darat 1 bulan lah atau kurang dari itu aman. Sejak zaman dahulu masyarakat memegang teguh, khususnya masyarakat Arab, walaupun di zaman jahiliyah, bahwa di bulan haram tidak boleh ada pertempuran atau kezaliman. Jadi berangkat haji aman, pulang haji aman. Selebihnya kembali lagi pada hukum jahiliyah, perang-perangan, rampok-rampokan. Ini sebelum datangnya Nabi kita Muhammad. Wa wahidun farad, dan 1 sendirian yaitu bulan Rajab, yang sekarang alhamdulillah Allah kasih kita panjang umur masuk kepada bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab juga merupakan bulan istighfar, bulan ampunan dari Allah. Siapa orang yang bergerak sedikit, artinya mengamalkan lebih untuk memohon ampunan Allah, insyaallah pintu maghfirah dengan gampang Allah buka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang kebesaran bulan Rajab dan keberkahan yang Allah siapkan di bulan ini. Rasulullah diriwayatkan kana idza dakhala syahr Rajab aktsara min du'ai
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa makna barakah yang Rasulullah ajarkan pada kita untuk minta barakah? Ulama mengatakan al-barakah disebutkan artinya al-khairul ilahi alladzi wada'ahu Allahu fi syai'. Kebaikan dari Allah, kata kebaikan itu mencakup segala hal, pemberian-pemberian dan sebagainya. Al-khairul ilahi, kebaikan-kebaikan dari Allah yang Allah letakkan pada sesuatu. Baik sesuatu itu berupa manusia, benda, makhluk-makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Ini kita tahu yang ada daun-daun atau pohon-pohon tertentu Allah kasih khasiat bisa mengobati. Ada barakahnya. Makanan yang bisa dimakan buat kita atau ternak kita, itu keberkahan, ada kebaikan manfaat buat kita. Begitu juga kebaikan itu ada pada waktu tertentu. Makanya dalam Wirdul Latif, kumpulan wirid-wirid yang diambil daripada bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Wirdul Latif, di antara doa Nabi yang beliau kutip di situ, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini. Apa kebaikannya? Fathahu, fatah, dibukakan kebaikan, pertolongan, kemenangan. Wa nasrahu, pertolongan Allah. Wa nurahu, nur, cahaya yang Allah limpahkan kepada seorang hamba yang akan memantapkan Islam imannya dan memberikan hidayah. Karena cahaya ini adalah merupakan mazhar rahmatillah, wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diminta, Allahumma nas'aluka khair hadzal yawm, fathahu, kemenangannya, pertolongannya, pembukaannya. Wa nusrah wa nasrahu, pertolongan Allah. Wa nurahu, dan cahayanya. Wa barakatahu, dan keberkahannya. Wa hudah, dan petunjuknya, hidayahnya. Jadi kata barakah itu kata yang ringkas, satu kata tapi maknanya syamil kamil. Ya. Bukan hanya arti berkah sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Berkah itu duitnya gampang. Ya. Kalau masyarakat Betawi, masya Allah, ada adat kebiasaan baik. Diajarin sama kiai-kiai, kalau ditanya gimana bisnisnya, alhamdulillah berkah. Ya. Walaupun lagi susah bilangnya berkah. Ya, ini berkat daripada didikan para kiai. Tapi ingat, yang namanya berkah bukan hanya urusan dunia. Kebaikan Allah begitu luas. Ya, kita insya Allah dengan hadir majelis ini mendapat keberkahan dari Allah. La syak, nggak diragukan lagi. Kalaulah bukan di tempat-tempat seperti ini, di acara-acara seperti ini, kita mendapatkan berkah, di tempat mana lagi kita bisa dapat? Apa di pasar kita dapat berkah? Apa di bioskop? Apa nongkrong di mal-mal? Atau dengan main trek-trekan di jalanan? Hah? Tidak, di majelis-majelis seperti ini yang turun rahmat, turun sakinah, turun malaikat-malaikat pembawa rahmat Allah, di situ ada keberkahan dari Allah. Dan barangkali kita belum merasakan keberkahannya itu. Nanti ketika datang ajal menjemput kita, di situ keberkahan daripada majelis-majelis, keberkahan dari salat 5 waktu, salat sunnah, sedekah, cahaya keberkahannya itu akan Allah kembalikan sehingga mantap iman seseorang ketika datang cobaan yang besar. Malaikat Israel mencabut nyawa dengan rasa yang pedih yang luar biasa. Sehingga kita harapkan pada saat tersebut Allah mudahkan lidah kita mengucapkan kalimah thayyibah, kalimatul la ilaha illallah. Dengan itu kita mendapatkan ridha Allah wal fauz, dan dikumpulkan bersama orang-orang as-sabiqin al-faizin. Doa tadi bukan sekali dibaca, tapi sering dibaca oleh Rasulullah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Para ulama menambahkan, artinya boleh, bukan terlarang menambahkan sesuatu, bukan bid'ah. Ya,
bukan bid'ah. Kalaupun mau dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Kenapa? Doa minta sama Allah masa dibilang bid'ah? Ya. Asalkan enggak mengatakan bahwa ini doanya Nabi Muhammad. Jadi doa karangan ulama boleh. Ya. Mereka setelah membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, tolong kami untuk melaksanakan qiyam wa shiyam wa tilawatil Quran. Bahkan kalau guru kita Al-Habib Umar bin Hafid menambahkan lagi waradina bil qalili minal kalami wal manam. Ya Allah, relakan kami, ridhakan kami dengan sedikit ngomong, sedikit tidur. Puas tidur sedikit, sisanya dipakai untuk ibadah. Waradina bil qalili minal kalami wal manam. Ya, kita Ramadan justru kita perbanyak tidurnya kadang-kadang ya. Malam tidur, pagi tidur, siang tidur lagi. Ya. Bagi yang nganggur, kalau yang kerja sih nggak bisa deh ya. Tapi pahalanya jadi tambah banyak insyaallah ya. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Bulan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dibilang syahri bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulan istighfar, bulannya Allah. Wa Ramadan syahr ummati, Ramadan adalah bulan umat saya. Ulama mengumpamakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah seperti pendahuluan dan persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Dengan banyak istighfar, dengan banyak berpuasa di bulan Rajab, dengan banyak beramal saleh ditingkatkan, ya. Di antaranya para ulama menganjurkan kita dan dipraktekkan sejak dahulu di negeri Arab bahkan di negeri kita, khususnya masyarakat yang sudah kenal sama ulama. Orang-orang Jakarta ini masya Allah, ya, dekat sama kiai, dekat sama ulama, sama habaib. Jadi apa yang diajarin para ulama dipraktekin dari dulu. Yaitu kalau kita datang ke masjid-masjid mereka, kalau bulan Rajab rame-rame membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali? 70 kali. Tiap ba'da subuh dan ada yang habis maghrib juga, ada yang isya. Jadi 2 kali sehari, pagi dan petang. Ya, kalau kita mau baca pagi sama asar boleh juga karena petang udah masuk itu. Sebagian habis maghrib, sebagian habis isya. Ya, kalau adat di Hadramaut habis isya. Habis salam langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Istighfar ini dan amal-amal lain di bulan Rajab, kata para ulama istilahnya orang mau bercocok tanam, tentu ingin manen hasilnya. Bulan Rajab adalah bulan bersih-bersih. Rumput-rumput ilalang yang mengganggu tanah ya, dibersihin, dicangkulin, ya, dibajak dah hitungannya. Ya. Bulan Sya'ban bukan bulan perek ini. Justru Rasulullah lebih meningkatkan, lebih banyak puasa di bulan Sya'ban daripada bulan Rajab. Perumpamaan bulan Sya'ban dengan puasanya, dengan salawatnya, dengan amal salehnya, perumpamaan orang menaruh benih dan menyiraminya. Ramadan datang, bulan panen. Ya, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu luhur, bulan dibukanya seluas-luasnya pintu rahmat, pintu surga Allah, pintu neraka ditutup. Nah, disitulah bulan panen buat orang-orang saleh. Mereka memetik dari keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang mau minta keberkahan dari Allah. Ingat, keberkahan bukan hanya harta atau pekerjaan. Ya. Nanti ketika dibangkitkan masing-masing daripada kita, hamba-hamba Allah dan umat Islam, nah disitulah masing-masing membanggakan amal saleh, membanggakan pemberian-pemberian, cahaya, lataif,
dan asrar yang Allah berikan kepada hati yang Allah cintai bagi orang-orang yang mau beramal. Ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah di bulan Rajab sebesar-besarnya. Ya. Semoga Allah berikan kita taufik untuk banyak berpuasa di bulan Rajab, banyak beristighfar, banyak beramal saleh. Jadi istighfar ingat 70 ba'da subuh, 70 habis petang, sore atau maghrib atau isya terserah. Kalau nggak bisa juga ya terserah, jam 10 malam, jam 12 malam, judulnya 2 kali sehari. Begitu juga dianjurkan kita untuk bulan Rajab ini berpuasa. Dalam hadis disebutkan bahwa man shama fi syahril haram yawman min ashhuril hurum faka'annama shama 30 yawman fi ghairihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan haram ingat ada 4 tadi. Ya, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 1 hari kita berpuasa menyamai ibadah puasa 30 hari di bulan yang lain. Kalau Ramadan seperti 30 hari di bulan haram. Jadi bulan haram seperti Rajab, kita puasa 1 hari seperti 30 hari 1 bulan di bulan yang lain. Kalau kita puasa 1 hari di bulan Ramadan seperti 30 hari di bulan Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kapan, berapa hari dianjurkan? Sebanyak mungkin. Kita mau puasa sehari, yaitu yang paling minimal lah kita sebagai umat Islam yang masih senang kepada nabinya, ingin mengikuti sedikit-sedikit sunnah Nabi, puasa walaupun cuma sehari. Ya, tapi kalau sudah orang yang sudah getol majelis taklim, duduk sama para ulama, para asatidz, ya kalau sehari mah malas namanya. Ya, minimal 3 hari dah. Kalau 3 kan hitungan Arab udah jamak, udah banyak hitungannya. Ya, 3 hari. Ya, kalau bisa lebih-lebih. Kalau mau sebulan juga bagus. Orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu yang dekat sama para kiai, orang yang suka ngaji di Kuitang, ya. Itu enggak sedikit orang-orang yang mereka kalau bulan Rajab puasanya 1 bulan penuh. Kadang nyambung ke bulan Sya'ban. Sampai Ramadan 3 bulan. Ya. Nah, kalau kita susah. Ya, kenapa? Habisnya kerja, pulangnya sore capek. Kalau orang dulu mah berkah, kerjanya sampai siang, zuhur pulang. Enggak capek, tapi cukup. Ya, jadi ibadahnya sempat. Ya. Kemudian kita perbanyak doa, ya, perbanyak doa kepada Allah karena bulan ini bulan istimewa, bulan di mana Allah buka pintu rahmat, pintu maghfirah sebesar-besarnya dalam bulan-bulan haram dan bulan Ramadan. Maka jangan kita bermalas untuk banyak berdoa untuk maslahat kita, hajat kita, orang tua kita, umat Islam di segala penjuru dunia. Ada satu lagi, Al Habib Umar bin Hafidh Guru Mulia ketika di bulan kemarin menganjurkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang cintai beliau untuk mengamalkan pembacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 3000 kali dalam bulan kemarin. Kalau mau dibagi berarti 100-100 ya. Nah, bulan ini beliau memerintahkan, menganjurkan, bukan perintah ya, enggak ada kewajiban tapi sesuatu yang baik, yaitu ayat Al-Quran yang lain, Rabbana zalamna anfusana, apa ayat itu? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini perbanyak. 3000 kali 1 bulan ini. Ya, apalagi masyarakat Islam di Yaman, di Syam, di mana nggak ada yang bisa nolong mereka, manusia ataupun pemerintah ataupun PBB nggak sanggup. Mungkin karena nggak sanggup atau tidak ada keinginan atau berbedanya kepentingan masing-masing pihak. Tapi kalau kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang susah bagi Allah. Ya, syaratnya apa? Kembali kepada Allah untuk bertadarruk. Senjata pamungkas untuk mendapatkan rahmat, pertolongan Allah, faraj min Allah, nasr min Allah adalah kita bertadarruk kepada Allah. Mari kita baca Rabbana zalamna dan Rabbana ighfir lana dzunubana. Kemudian kita tutup dengan ya Allah ya Allah.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله 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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فرج على المسلمين اللهم ارحم عبادك المسلمين اللهم اجبر انكسار المسلمين اللهم ارأف بأمة نبيك محمد اللهم تحنن على أمة نبيك محمد اللهم ارفق بأمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم لطف بأمة سيدنا محمد اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد وارض عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج كربات المسلمين اللهم فرج كربات إخواننا في يمن وفي شام وفي عراق اللهم فرجك القريب اللهم نصرك القريب اللهم فرجك القريب اللهم رحمتك وعطفك ورأفتك وحنانتك على أمة حبيبك محمد اللهم بيض وجه أمة نبينا محمد في أمته اللهم بيض وجه نبينا محمد في أمته اللهم أقر عينه في أمته اللهم لا تخزيه في أمته اللهم فرح قلوب سيدنا محمد وقلوب أوليائك وأصفيائك من أمة حبيبك محمد اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نظرة إلى الأمة أمة حبيبك محمد نظرة تصلح بها الأحوال وتنفرج بها الكرب وتنجي بها العطب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عجل بالفرج عجل بالنصر عجل بالفرج القريب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا
إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساب القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربنا يجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
خير الفاتحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة